Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kinaya Maulidia dari kelas 10 TKJ 1. Pada video ini saya akan membahas tentang pengertian komputer, sejarah awal kemunculannya, serta perkembangan komputer dari generasi pertama hingga generasi ke-6. Mari kita mulai mengenal lebih dalam teknologi yang sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Pengertian komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang digunakan untuk menerima, mengolah, menyimpan, dan menghasilkan data menjadi informasi yang berguna bagi pengguna. Secara sederhana, komputer bekerja melalui 3 tahap utama. Yang pertama, input untuk memasukkan data, misalnya melalui keyboard atau mouse. Yang kedua, proses untuk mengolah data oleh CPU atau prosesor. Yang ketiga, output untuk menghasilkan informasi, ditampilkan di layar atau dicetak. Selain itu, komputer juga dapat menyimpan data untuk digunakan kembali di kemudian hari. Awal kemunculan. Pada abad ke-17, muncul mesin hitung mekanik seperti Pascalin yang dibuat oleh Blaise Pascal, memungkinkan operasi aritmatika dilakukan secara otomatis. Kemajuan ini dilanjutkan oleh Carles Babbage yang menciptakan mesin diferensial untuk menghitung tabel matematika secara presisi. Kemudian, merancang analytical engine, cikal bakal komputer modern yang dapat diprogram menggunakan pushcart. Pada saat itu, ada Loveless menulis algoritma pertama, sehingga dikenal sebagai programmer pertama di dunia. Generasi pertama pada tahun 1940 sampai tahun 1956. Komputer generasi pertama menggunakan tabung vakum sebagai komponen utama. Komputer sangat besar, lambat, boros listrik, dan bahasa pemrogramannya berupa bahasa mesin. Komputer digunakan untuk keperluan militer dan penelitian ilmiah, termasuk perhitungan balistik dan kriptografi. Contoh, ENIAC, EDVAC, UNIVAC. Generasi kedua pada tahun 1956 sampai tahun 1963. Muncul transistor menggantikan tabung vakum. Komputer menjadi lebih kecil, cepat, efisien, dan andal. Bahasa pemrograman mulai menggunakan assembly dan bahasa tingkat tinggi sederhana, dan menyimpan data menggunakan magnetic cord dan pita. Penggunaan komputer mulai meluas ke pemerintahan, bisnis, dan industri. Generasi ketiga pada tahun 1964 sampai tahun 1971. Diperkenalkan sirkuit terpadu yang menggabungkan banyak transistor dalam satu chip kecil. Komputer menjadi lebih cepat dan handal, mampu menjalankan beberapa program sekaligus, dan sistem operasi mulai muncul. Penggunaan komputer meluas di universitas, laboratorium, dan industri. Generasi keempat pada tahun 1971 sampai sekarang. Lahirnya mikroprosesor yang menyatukan seluruh fungsi pemrosesan dalam satu chip tunggal. Komputer menjadi lebih kecil, murah, dan bisa digunakan secara pribadi. Era ini melahirkan komputer pribadi dan workstation, dan software modern berkembang pesat. Komputer mulai digunakan di rumah, sekolah, dan kantor. Generasi kelima pada tahun 1980 sampai sekarang atau modern. Fokus pada kecerdasan buatan atau AI. Komputer mampu belajar, mengambil keputusan, dan menyesuaikan diri dengan situasi baru. Teknologi ini mencakup machine learning, pengolahan bahasa alami, robotika, dan komputasi awan. Komputer dapat menganalisis data besar dan digunakan di berbagai bidang, termasuk kesehatan,
transportasi, bisnis, dan penelitian ilmiah. Generasi keenam, masa depan atau futuristik. Masih bersifat prediktif, menggabungkan komputasi kuantum, komputasi neuromorfik, dan AI tingkat lanjut. Komputer generasi ke-6 diharapkan mampu berpikir dan belajar mendekati otak manusia, beradaptasi dengan kondisi baru, dan membuat keputusan secara otonom. Generasi ini menyatukan semua kemajuan sebelumnya untuk menciptakan komputer yang menjadi mitra cerdas manusia dalam memecahkan masalah kompleks dan mendorong inovasi. Sejarah komputer berkembang dari alat hitung sederhana seperti abakus ke mesin hitung mekanik dan analytical engine babak. Kemudian beralih ke komputer elektronik dengan tabung vakum, transistor, dan sirkuit terpadu, hingga muncul mikroprosesor yang memungkinkan komputer pribadi. Generasi modern fokus pada kecerdasan buatan, sementara generasi futuristik memanfaatkan komputasi kuantum dan AI canggih, menjadikan komputer tidak hanya alat bantu, tetapi juga mitra cerdas manusia yang mampu belajar, mengambil keputusan, dan menangani masalah kompleks. Thank you.